penjuru bumi. Mekar di Taman Sari, semerbak wangi, penjuru bumi. Seri-seri malam. Permisi, Mas. Apa kabar? Ini Baik, alhamdulillah. kita kan sudah punya janji buat ngobrol-ngobrol. Iya, Kita mau keluar. mau sholat Jumat. Oh, kalau kayak gitu sama-sama aja. Kamu juga? Nah, Oke. sholat Jumat dulu, nanti habis itu kita ngobrol-ngobrol. Nah, Rumahnya enak banget, Mas. gitu ya. Adem dan masih banyak yang klasik yang apa ya, yang diabadikan ya, memang. Kalau Ya sekarang emang dipertahankan, terutama bentuk luarnya ya, gitu. Paling kalau ada perubahan interiornya atau apa. Tapi ini lagi rada berantakan nih, lagi mau ada pemugaran. tapi nggak diubah. Silakan, Mas. Iya. Nggak diubah total kan? Oh enggak. Sesungguhnya rumah ini sejarahnya rumah siapa nih, Mas, sebenarnya? Ibu ya yang Bufat. berprakarsa waktu itu untuk membuat rumah di sini. Nah, yang tinggal jadi cuma Mas Guru aja ya? Enggak, panjang deh ceritanya. Oh, panjang ceritanya. Nanti kita ngobrol lebih panjang lagi. Sekarang kita sholat Jumat dulu. Ayo, kamu sebelah sana ya? Iya. Lupa bawa koran. Kita sholat Jumat dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Guru ya. Karena sholat Jumat kita nggak boleh ngobrol kan. Semoga hati kembali padanya. Waktu yang berlari takkan pernah bisa Teman apa baca koran apa Radio Ketiga. bila perih, penyiar dulu ya. Penyiar. bila sedih. Kita lanjutkan bincang-bincangnya ya. Ini dulu masih kebun singkong nih, sampai sana-sana. Nah terus ya ibu mungkin apa ngumpulin lah dari tabungan, sekalian bilang bapak ingin ada. Jadi ini kan kayak luar kota. Terus kenapa Mas Guru bisa di sini? Kenapa yang misalnya nggak yang lain? Enggak, kemudian jadi udah nih dibangun, tapi kemudian kan juga ya hampir bersamaan dengan waktu itu kemudian bapak kan ngambil istri lagi Bu Hartini gitu. Nah ibu apa namanya sampai pada suatu ketetapan hati gitu, udah nggak nyaman tinggal di istana lah gitu. Oke. Lebih ingin ke tempat yang tenang. Walaupun sebenarnya Bung Karno masih tetap consider Bufat sebagai ibu negara kan? Iya, jadi tetap, jadi bapak istilahnya tetap mempertahankan ibu, tapi bapak mengambil Bu Hartini dan Bu Hartini apa namanya ditempatkan di Bogor, di kompleks Istana Bogor, tapi bukan di istananya, Ya. itu di pavilion. Ada pavilion ya. Istana Bogor, dan ibu bilang mau tinggal di Sriwijaya aja, tapi sebelum nggak dikasih sama bapak. Tapi ya ibu pernah gimana, terus ibu pindah sini tapi tetap menjalankan fungsi sebagai ibu negara. Oke. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan negara masih mendampingi Masih. presiden. Mas Guru bisa di sini gimana ceritanya?
setelah ibu, kemudian Udah, jadi waktu itu ya ditetapkannya begitu. Yuk kita duduk sini aja dulu oke, ya. boleh. Ditetapkan jadi Mas Guru di sini gitu ya? Bukan, Gimana? ibu tinggal sini, bapak di istana, Bu Hartini di Pavilion Bogor. Tapi anak-anak tetap di istana sama bapak. Gitu. Ya. Bapak di hari kerja, artinya Senin sampai Jumat, di Jakarta Oke. bersama anak-anak. Tapi weekend, jadi Jumat sore lah gitu, ke Bogor. Sampai Senin pagi biasa ya naik helikopter waktu itu ke Jakarta lagi. Jadi weekend katakanlah itu waktunya bapak buat sama Bu Hartini. Nah ketika bapak ke Bogor, ibu kan masih menemani anak-anak di istana, ke istana atau gimana? Atau anak-anak main ke sini hari Minggu atau apa? Itu begitu. Sampai dengan ketika bapak sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, itu tahun 67 kami anak-anak, ya sebelum kalau istilah kami sih kami digusur ya. Karena waktu itu cuma dikasih waktu kalau nggak salah 2 kali 24 jam untuk keluar istana gitu. Jadi kami sekeluarga, maksudnya anak-anak kami bersaudara berjumlah 5 orang, pindah ke sini semua. Oke. Disitulah. Mas sebenarnya kalau mau jujur, perasaan Mas Guru sebagai putra gitu ya. Kita kan bicara tadi Ibu Fat, Ibu Hartini dan seterusnya. Bagaimana sih perasaannya? Ya ketika saya masih kecil, ya saya rasa sama dengan saudara-saudara yang lain gitu, kami ya kurang bisa menerima lah untuk bapak beristri lagi gitu. Tapi makin dewasa kami makin bisa mengerti dan bisa menerima. Oke, itu suatu hal yang sangat wise ya disampaikan oleh seorang putra yang ibunya di madu dan ada partnernya. Ibu pun sebetulnya makanya saya kagum sama ibu ya, ibu seorang yang berjiwa besar dan bisa mengerti sebetulnya. Cuman pada waktu itu sebagai wanita tetap saja ya. Ketika bapak minta izin ibu untuk menikah lagi, ibu bilang boleh saja silakan, tapi saya minta dipulangkan ke orang tua saya gitu. Minta bercerai maksudnya? Iya, gitu. Tapi bapak nggak mau. Bung Karno itu banyak yang mengatakan sebenarnya orang kiri gitu. Sesungguhnya seperti apa sih? Itulah ironisnya bahwa ya Bung Karno oleh katakanlah lawan politiknya gitu. Kalau saya bilang lawan politik tuh bisa saja orang Indonesia, bisa juga unsur luar negara. Kemudian disebarkan bahwa Bung Karno apalagi dibilang dekat dengan PKI, dekat dengan RRC waktu itu. Jadi seolah-olah Bung Karno sangat pro komunis, akhirnya Bung Karno orang komunis. Itu sama sekali menurut saya tidak benar. Karena saya saja, ini pengalaman indah buat saya waktu saya masih kecil ya. Yang pertama kali ngajak saya sholat Jumat tuh bapak. Oh gitu. Umur berapa itu? Mungkin kelas 1 SD ya saya. Jadi secara umum Mas Guru terhadap Bung Karno itu hubungannya paling dekat sama Bung Karno atau siapa? Ibu Mega atau siapa sebenarnya? Rata lah ya saya rasa. Kalau sama ibu kayaknya ada perhatian khusus sama saya. Akhirnya saya bisa menyimpulkan gitu. Ibu tuh kan juga merasa iba. Karena bapak tuh minta menikah lagi ketika saya baru aja lahir. Gitu. Oke. Jadi karena alasan itu Ibu Fat sangat lebih
memberikan perhatian Dan lebih kepada ini Mas. rumah ini menjadi sangat memori banget buat rumah kenangan gitu. Sehingga ibu waktu masih hidup bicara sama kami, kakak beradik gitu, bahwa rumah ini memang dihibahkan untuk anak bungsu, yaitu saya. Oke. Kalau ruangan-ruangan lain Mas, boleh kita lihat Mas? Siapa yang mau main tebak warna dengan Bu Guru? Ini warna apa? Coklat. Nih, cobain deh. Citra Spotless White UV baru dengan kandungan ekstrak beras Jepang. Membantu menyamarkan noda hitam dan melindungi kulit dari tanda penuaan akibat sinar matahari. Putih. Awali cantikmu. Baru Citra Spotless White UV. Aktivitas harian memberi beban pada sendi. Berjalan 2 kali berat tubuh, turun tangga 5 kali. Penuhi kebutuhan kalsium dan glukosamin Anda. Baru Anlin Total dengan kalsium dan glukosamin. Jagalah tulang dan sendi Anda dari sekarang. Abrori ditangkap oleh tim Densus 88 anti teror. Barreskrim Polri memeriksa mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Andi Nurpati dan mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi. Dana dari PT DGI diduga mengalir ke sejumlah orang dan yang terbesar diterima oleh mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Kabar malam di TV One didukung oleh Krating Bank. Bawa 1 juta tangkai mawar, baru saya restui. Bantu yuk. XL Hot Rod 3G Plus, internetan lebih cepat dan lebih hemat. Mawar, kamu mau nggak jadi pacar aku? XL, selangkah lebih maju. Sidang lanjutan kasus pencurian sandal jepit dengan terdakwa Aal kembali digelar di Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgianto mensinyalir senjata pelaku penembakan di Aceh merupakan senjata sisa GAM. Sebuah kendaraan milik Freeport ditemukan terbakar dan 2 orang karyawan tewas di dalam mobil. KPK hari ini akan memeriksa Miranda S. Gultom sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi cek pelawat. Kabar Pagi di TV One. Bawa 1 juta tangkai mawar, baru saya restui. Bantu yuk. XL Hot Rod 3G Plus, internetan lebih cepat dan lebih hemat. Mawar, kamu mau nggak jadi pacar aku? XL, selangkah lebih maju. Setiap arena olahraga tak hanya melahirkan para juara, tetapi juga kabar-kabar menarik yang selalu ditunggu. Jalannya perlombaan dan ketatnya pertandingan, momen krusial dan insiden kontroversial, gairah fanatisme dan semangat sportivitas. Semua tentang dunia olahraga ada di sini. Kabar Arena di TV One. Berawal dari sebuah kesuksesan besar. Akhirnya menyadari bahwa Jakarta Lawyers Club ternyata tidak lagi punya orang Jakarta, tapi punya orang di seluruh Indonesia. Ketua fraksi Anda sekarang bilang KPK itu teroris. Inilah program yang paling bergengsi di tanah air. Indonesia Lawyers Club di TV One. Bumi memberikan sumber kehidupan bagi manusia. Manusia dan bumi memberikan kontribusi yang nyata untuk alam semesta. Bumi dan manusia hanya di TV One.
itu juga Eropa, tidak hanya Jerman misalnya? Iya, ya dunia lah. Ada acara-acara pertunjukan Indonesia, khususnya di Berlin, itu banyak peminatnya. Bukan jalan-jalan biasa. Di TV One, hati yang kering melahirkan kegelisahan dan kesedihan. Ada nafsu sabu'iyah, suka menerkam kebenaran manusia yang lain, makan duit rakyatnya. Bersama Damai Indonesiaku membalur kekosongan rohani dan merapatkan tali silaturahmi. Kita sering membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hidup kita akan tenang dan damai. Saksikan Damai Indonesiaku di TV One. Kita berjumpa lagi dalam aksi acara Radio Show. Saya bilang ke Pak Amin, saya berhenti jadi partai karena saya ingin jadi profesor dulu. IQ Bapak pernah di nggak pernah ngetes. Ukur ditimbang nggak protes ya? Takut. Siapakah gerangan yang mendapat rezeki pada malam hari ini? Di 100.000 sepatu roda. Gua katakan, halo. Ada hubungannya dengan ular. Mereka. Radio Show TV One. Iya, ngeband juga, menjadi koreografer dan apalagi melukis. Melukis. Itu lukisan saya yang tadi sama. Yang di Bung Karno itu? Iya. Oke, nanti kita akan lihat ya, saya lupa nanya tadi. Dari mana awalnya Mas Guru berpikir saya mau jadi seniman aja atau mengalir begitu saja? Mengalir aja, itu menurut saya seni itu kayak nafas aja ya, karena ya mungkin kena bakat gitu, itu kan diturunkan dari Tuhan ya. Ya itu aja langsung mungkin saya berkreasi, ingin bikin ini, ingin bikin itu, nyoba ini, nyoba itu, melakukan. Awalnya apa dulu yang dikerjakan? Bermusik dulu? Ya enggak juga, dari masa saya 4 tahun, 5 tahun udah mulai seneng coret-coret, gambar. Terus menari, itu menari tradisional ya. Kami belajar tari Jawa, Sunda, Bali, Sumatera. Itu diharuskan oleh Bung? Nah, karena saya mengikuti jejak kakak-kakak saya. Itu udah tradisi keluarga. Dari mulai Mas Guntur sampai saya gitu semua. Ya saya waktu lahir, tahu kakaknya udah pernah nari ya. Disertakan gitu. Ada alasan khusus nggak kalau Mas Guru sempat nanya ke Ibu atau ke Bung Karno gitu? Kenapa mereka diajarkan nari? Nggak pernah nanya, tapi ya setahu saya karena Bapak sangat cinta Indonesia dan juga apa namanya harus secara nggak langsung gitu ya, bahwa Bapak juga melestarikan tari-tarian tradisi Indonesia, Bapak dan Ibu. Karena Ibu pun penggemar nari juga ya. Ibu tuh belajar tari klasik India dan main musik dan nyanyi. Bapak pun mencipta lagu, suka nyanyi dan bikin koreografi kan Bapak juga. Ya. Kita coba denger ya Mas Guru bermainnya. Wah, saya udah lama nggak main piano sebetulnya. Lagu yang pernah Mas Guru tulis dan paling berkesan sampai sekarang? Ya banyak sih ya. Cuman jangan lupa kalau saya mengarang lagu itu kan bukan untuk saya bawakan. Dan dibawakannya biasanya apakah oleh band atau orkestra gitu. Jadi saya ngarang dari segi melodinya, terus akordnya, kemudian baru kemudian aransemennya bagaimana nantinya gitu. Jadi nggak pernah ada khusus untuk jadi buat resital piano gitu, nggak pernah. Dan udah lama saya biasanya kan kalau ngarang lagu pun juga kadang-kadang cuma akordnya aja kan, melodinya udah lain sendiri. Lagu apa ya? Ini juga suaranya nggak lagi mendep nih.
Kenapa kemudian Mas Guru sempat mengatakan Bu Mega sudah saatnya istirahat dari politik, dan kemarin Mas Guru bahkan dengan lantang mengatakan saya akan maju sebagai ketua umum PDI Perjuangan gitu. Aktivitas harian memberi beban pada sendi, berjalan 2 kali berat tubuh, turun tangga 5 kali. Penuhi kebutuhan kalsium dan glukosamin Anda. Baru Anlin Total dengan kalsium dan glukosamin. Jagalah tulang dan sendi Anda dari sekarang. Labaik Allahumma labaik, labaikala syarikala kalabaik. Wujudkan impian Anda melaksanakan ibadah haji dengan aman dan nyaman. Maktur, jembatan Anda menuju Baitullah. Kisah inspiratif masa kecil tentang sukacita, semangat, dan suri teladan. Anak Sejuta Bintang, dapatkan bukunya segera di seluruh Indonesia. Banyak peristiwa yang telah terjadi menjadi fakta sejarah. Dan pelaku sejarah mengungkap lengkap peristiwa yang telah terjadi. Peristiwa di TV One. Setiap pertandingan olahraga menghadirkan kompetisi ketat. Profil bintang hingga peta kekuatan lawan akan menentukan bagaimana strategi dilakukan. Disinilah tim-tim hebat akan unjuk gigi untuk meraih kemenangan. Saksikan ulasan setiap pertandingan olahraga dalam Prediksi Sabtu pukul 11 siang di TV One. Highlight event olahraga domestik maupun internasional dalam satu minggu. Report hasil pertandingan, profil bintang, maupun pernik olahraga lainnya. 7 hari terakhir, momen-momen terbaik dari arena olahraga tidak luput dari bidikan kamera kami. Hanya di Hotspot, it's all about sport. Hotspot di TV One. Kolombia Nazarudin ditangkap di Bandara Kota Kartagena. Wisma Atlet Jakabaring dibangun kian berlarut-larut. Perdagangan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kiat. Apa kabar dari TV One Malaysia untuk petang hari ini? Sore ini, waktu Kolombia, Nazarudin Kabar petang. Sidang lanjutan kasus pencurian sandal jepit dengan terdakwa Aal kembali digelar di Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantor mensinyalir senjata pelaku penembakan di Aceh merupakan senjata sisa GAM. Sebuah kendaraan milik Freeport ditemukan terbakar dan 2 orang karyawan tewas di dalam mobil. KPK hari ini akan memeriksa Miranda S. Gultom sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi cek pelawat. Kabar pagi di TV One. Inilah kabar terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Feni Anastasia. Pemirsa, unjuk rasa di kantor Bupati Agam, Sumatera Barat, siang tadi berlangsung ricuh. Massa yang emosi melempar kantor Bupati dengan batu hingga kaca-kaca di kantor pemerintah tersebut hancur. Ribuan warga Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berunjuk rasa di depan kantor Bupati Agam. Tanpa adanya komando, massa langsung mendobrak pintu pagar dan langsung melempari kaca di kantor Bupati tersebut. Kericuan tidak bisa dihindari karena jumlah massa lebih banyak dibandingkan aparat keamanan. Bahkan Kapolres Agam, AKBP Nur Cahyo, nyaris menjadi sasaran amukan massa yang semakin beringas. Aksi unjuk rasa warga ini menuntut pengembalian tanah ulayat seluas 2.400 hektar oleh PT Minang Agro sejak 20 tahun silam. Demikian kabar terkini, terima kasih dan sampai jumpa. Saya sangat berharap bahwa perjalanan partai ke depan ini masih tetap dituntut untuk dipegang oleh kalangan muda. Bung Karno sekarang telah tiada, maka saya sebagai generasi baru, saya ingin setulus hati, ingin selalu menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia. Buruh sebagai politisi selalu berada di bawah bayang-bayang Megawati Soekarno Putri. Nah, walaupun sebenarnya Mas Guru sudah punya prakarsa kemarin ya, ingin maju sebagai ketua umum PDI Perjuangan, tapi faktanya Guru adalah tetap adik dari Megawati Soekarno Putri. Kapan seorang guru melakukan itu atau siapa yang melakukan itu? Saya ingatkan kembali lagi, ini ke spiritual, semuanya itu rencana Tuhan. Ya, saya juga sebetulnya harus kita sebetulnya, tapi juga ini saya melakukan sesuatu karena saya merasa itu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiap langkah saya selalu saya punya alasannya dan kenapa gitu. Dan saya maklum penilaian masyarakat bagaimanapun juga, karena masyarakat yang ada sekarang ini sebagian terbesar adalah yang saya katakan produk Orde Baru. Ini maaf aja, mungkin termasuk Vito yang lahir tahun berapa sih, 70-an ya? 70-an. Nah, itu kan udah zaman Orde Baru. Saya ikut P4 4 kali. Nah, segala asupan yang kamu terima di pendidikan, itu kan program Orde Baru. Jadi pengetahuan kamu sekarang, segala macam, itu Orde Baru, lingkungan Orde Baru yang makin amburadul. Jadi masyarakat sekarang juga kayaknya kalau namanya perjuangan politik tuh harus dilaksanakan secara linier. Orang mau politik harus melalui lewat jadi anggota DPR dulu, jadi anggota partai atau apa. Padahal bukan begitu. Memang politik praktis, formal gitu bisa terejawantah melalui partai maupun lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif gitu. Tapi mestinya kalau yang paham nggak harus selalu melalui itu gitu. Orang banyak mengidentitaskan Mas Guru sebagai adik yang paling baik buat Ibu Mega. Kita selalu mendengar Ibu Mega dan Ibu Rahma nggak kompak. Kemudian juga Mbak Sukma juga nggak terlalu ini